Perkenalkan, nama saya Mario. Di sini saya akan membuat video penjelasan dari program yang saya telah buat ini. Jadi program saya ini adalah voice recognition. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu voice recognition, jadi voice recognition itu adalah sebuah teknologi di mana sebuah teknologi pada perangkat komputer, di mana dia akan mengubah suara kita menjadi teks, lalu menjalankan perintah yang akan kita berikan. Contoh misalkan kalau kita memberikan perintah buka Google, maka dia akan mengarahkan kita ke website Google. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan bagian dari skrip-skrip yang telah saya buat ini. Nah, pada bagian yang pertama ini, di sini saya menggunakan fungsi print untuk menampilkan teks ke layar terminal nanti. Lalu pada bagian ini adalah bagian modul atau library. Nah, pada modul yang pertama itu dia mau merekam suara dan mengubahnya menjadi teks. Lalu modul yang kedua ini itu mau menjalankan perintah sistem operasi seperti start, open, atau exit. Lalu pada modul yang ketiga kita mau melakukan pencocokan pola teks menggunakan regular expression. Lalu modul yang keempat itu mau membuka halaman web di browser default. Nah, di sini browser defaultnya sama menggunakan Google Chrome. Lalu pada import yang kelima yaitu import datetime ini itu mau mendapatkan informasi tanggal dan waktu. Lalu pada import yang berikut itu adalah import platform untuk mengetahui detail dari sistem operasi kita. Lalu pada import yang terakhir ini itu mau mengetahui informasi dari sistem seperti RAM, memori, baterai, dan lain-lain. Nah, pada berikutnya fungsi dari grade ini. Jadi pada bagian datetime ini itu mau mengambil waktu saat ini dari sistem. Nah, hour ini itu mau mengambil jam dari 0 sampai 23. Yang berikut pada kondisi if ini, jika waktunya dari 0 sampai 12, maka sistem akan mendeteksi kalau sekarang masih pagi. Lalu jika jamnya menunjukkan dari jam 12 sampai jam sebelum 18, maka sistem akan mendeteksi kalau sekarang telah siang. Sebaliknya, jika sistem mendeteksi kalau sekarang jamnya sudah lebih dari jam 18, maka dia akan mendeteksi kalau sekarang sudah malam. Lalu pada bagian grade ini itu mau memanggil itu dia adalah sebuah fungsi agar langsung menyapa saat program dimulai. Selanjutnya pada bagian my comment ini yang pertama sr.recognizer itu mau mengatur cara suara diproses. Lalu pada bagian with sr.microphone dalam kurung as source. Nah, itu mau mengaktifkan mikrofon untuk merekam suara. Pada bagian r.pause underscore threshold sama dengan 1 itu kita menunggu 1 detik setelah sistem akan menunggu 1 detik setelah kita berbicara. Pada bagian berikut r.adjust underscore ambient underscore noise itu mau mengambilkan noise di latar belakang suara kita. Selanjutnya pada bagian r.listen dalam kurung source ini itu mau mendengarkan dan menyimpan hasil dari rekaman suara kita ke variabel audio. Selanjutnya pada bagian
try ini itu yang pertama mau menggunakan API Google untuk mengenali suara kita. Lalu pada bagian ini itu mau menetapkan bahasa ke bahasa Indonesia. Lalu blower ini itu untuk menjadikan bahasa perintah kita ke mau menerjemahkan perintah kita ke dalam teks menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Selanjutnya pada bagian ini itu fungsinya kalau misalkan kalau Google tidak bisa mengenali suara kita karena mungkin noise atau perintah kita yang kurang jelas, maka dia akan menampilkan keterangan kalau perintah Anda tidak didengar dengan jelas. Selanjutnya, return command ini untuk mengembalikan teks hasil pengenalan suara kita ke fungsi pemanggil. Selanjutnya, pada bagian fungsi asisten ini, pada bagian sini itu dia mau memproses string komen yang diterima dari my comment dan mencocokkan isinya. Lalu perintah pertama ini adalah perintah sapa. Jadi kalau misalkan kita menyapa dia halo Kodrat, maka dia akan membalas sapaan kita. Selanjutnya perintah yang kedua yaitu perintah buka kelas. Nah, di sini ketika kita memberikan perintah buka kelas, maka dia akan memberikan keterangan membuka kelas di Siamir dengan semester genap dengan link yang telah tertera dalam skrip ini. Lalu pada perintah kedua untuk membuka Google Classroom, maka asisten kita akan memberikan keterangan membuka Google Classroom dengan email yang tertera dan akan masuk ke dalam link yang telah dimasukkan ke dalam skrip. Selanjutnya, ketika kita memberikan perintah tampilkan spesifikasi, maka asisten kita akan membuka pengaturan sistem dalam Windows, lalu langsung ke menu about dan menampilkan spesifikasi sistem dan perangkat kita. Selanjutnya, ketika kita memberikan perintah buka Google, maka dia akan membuka Google dengan lewat link yang telah ada dalam skrip ini. Selanjutnya, ketika kita memberikan perintah tampilkan lokasi saat ini, maka dia akan mengarahkan kita ke dalam Google Maps dengan link telah tertera ke dalam skrip ini. Selanjutnya, untuk perintah buka ini itu merupakan kata kunci ketika kita membuka website lain. Misalkan kalau kita memberikan perintah dengan kata kunci buka YouTube, maka nanti dia akan mengarahkan kita ke website itu. Setelah itu, ketika kita mengakhiri program, maka kita tinggal memberikan perintah terima kasih, maka asisten kita akan merespon dan menghentikan program. Lalu pada fungsi yang terakhir itu mau melakukan ulangan tanpa henti. Maksudnya nanti supaya kita ketika kita menjalankan program dan kita memberikan perintah pertama, kalau tanpa fungsi ini, maka kita menjalankan satu perintah, maka setelah kita menjalankan satu perintah itu, nanti program akan berhenti. Dan kalau kita mau memberikan perintah baru, kita harus mengulang programnya daripada kita mengulang terus programnya. Maka saya akan menambahkan fungsi ini agar dia langsung lanjut. Jadi kita tidak perlu membuka ulang-ulang program ini. Jadi kita tinggal bisa membuka satu kali program dengan memberikan banyak perintah. Langsung saja kita akan mencoba untuk menjalankan program ini. Halo Kodrat.
Buka Buka kelas. kelas. Ini perintah yang pertama, lalu perintah yang kedua. Tampilkan Tampilkan lokasi lokasi saya saat saat ini. Tampilkan Tampilkan lokasi saya saat ini. ini. Lalu perintah yang ketiga, tampilkan spesifikasi laptop. Nah, Kalau kalau misalkan misalkan kita mau mengakhiri program ini, kita akan mengatakan perintah terima terima kasih. kasih. Terima Terima kasih. kasih. Maka Maka dia akan dia akan menjawab menjawab sama-sama sama-sama Mario, semoga bisa membantu. Saya Saya senang bisa membantu, semoga menyenangkan. Maka Maka programnya akan programnya akan berhenti. berhenti. Sekian penjelasan tentang voice voice recognition recognition dari saya. Terima kasih. Terima kasih.